Dalam kitab Wahyu, ada seseorang yang menunggang kuda putih. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Siapakah yang turun dari surga itu? Dulu kita semua mengira itu adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus yang kita kasihi. Belakangan, pada suatu hari tahun lalu, setelah satu peristiwa, hal itu berubah. Tetapi sebelum peristiwa ini, Saudara Sibo juga mengerti bahwa dia yang menunggang kuda putih ini adalah anak Tuhan. Pada suatu hari tahun lalu, Saudara Sibo dalam mimpi bermimpi tentang Saudari Lude. Dalam mimpi itu ia berkata kepada Saudara Sibo, "Saudara Sibo, lagu nomor 323 itu berbicara tentang engkau. Lagu nomor 323 itu berbicara tentang engkau." Waktu itu, ya, lagu itu adalah lagu dari drama Liu Mei. Lalu kami pun membukanya. Membuka buku lagu lalu melihat. Saat itu juga bersama Saudari Zhao Huan, kami membukanya dan melihat, wah, muncul judul lagu bernama Raja Segala Raja. Lalu isi lagunya adalah bagian ini dalam kitab Wahyu, yang berkata, "Aku melihat langit terbuka. Muncullah seekor kuda putih. Dia yang menunggang kuda itu disebut setia dan benar. Penghakiman dan peperangannya dilakukan dengan adil." Bagian ini muncul, dan seluruh bagian itu ada. Lagu ini diciptakan oleh Saudari Haha. Waktu itu sungguh ajaib. Mengapa dikatakan bahwa Saudara Sibo adalah Raja Segala Raja? Sekarang barulah kita mengerti. Ternyata Bapa Surgawi dan Kedua Tuhan telah menjikat perjanjian dan memberikan kerajaan kepada anak ini. Lalu memberikan juga semua mempelai surgawi kepadanya. Maka ia akan menjadi raja. Orang-orang surgawi semuanya adalah raja. Tetapi dialah raja di atas segala raja. Raja atas 144.000 orang. Tuhan atas 144.000 orang. Maka, dialah Raja Segala Raja. Tuan segala bangsa. Inilah sebabnya. Mari kita baca sebentar. Aku melihat langit terbuka. Lihat, muncul seekor. Ada seekor kuda putih keluar. Dia yang menunggang kuda itu disebut setia dan benar. Penghakiman dan peperangannya dilakukan dengan adil. Matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya ada banyak mahkota baru. Dan ada banyak mahkota. Padanya ada satu nama. Yang selain dia sendiri. Tak seorang pun mengenal nama ini. Ia memakai jubah yang telah disulap dalam darah. Namanya disebut firman Tuhan. Bala tentara surga semuanya menunggang kuda putih. Mengenakan lenan halus yang putih dan bersih. Mengikuti dia. Dari mulutnya keluar. Sebilah pedang tajam bermata dua yang dapat memikul bangsa-bangsa. Ia akan memerintah. Ia akan memerintah mereka dengan garda besar. Dan ia akan memeras tempat pemerasan anggur besar dari murka Allah yang Maha Kuasa. Pada jubah dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja Segala Raja dan Tuan Segala Tuan. Bagian ini bahkan juga tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Di mana ketika Bapa berbicara tentang hamba Allah, yaitu Israel. Dikatakan bahwa Bapa akan membuat Israel menghancurkan segala bangsa dan suku bangsa. Artinya, Bapa akan melalui hambanya. Israel, melalui Yakub, menggempaskan segala gunung. Membinasakan segala bangsa. Di Israel, dalam kitab Nabi Yesaya ada beberapa bagian seperti ini yang mengatakan, Tuhan akan memakai seorang yang disebut Yakub, disebut Israel. Untuk membinasakan segala bangsa dan suku bangsa. Waktu itu kami berpikir demikian, belakangan kami baru menyadari. Baru belakangan kami sadar itu bukan Israel dalam perjanjian lama, melainkan Israel dalam perjanjian baru. Belakangan baru diketahui bahwa setelah sampai pada perjanjian baru, dia yang disebut Israel ini, sang anak, adalah Raja Segala Raja dan Tuan segala bangsa. Ternyata ia mempunyai banyak nama. Israel adalah salah satu dari namanya. Ternyata namanya, adalah anak Allah dan anak Tuhan. Maka ia mendapat nama Tuhan dan nama Bapa Surgawi. Lalu dapat pergi berperang. Menghancurkan segala bangsa dan negeri. Mari kita lihat apakah dia yang menunggang kuda ini pernah ketika Kristus membuka meterai yang pertama. Lalu, muncullah seekor kuda putih. Dia yang menunggang kuda perang memegang busur dan mahkota dikaruniakan kepadanya. Lalu dia pun pergi berperang. Menang dan untuk menang lagi. Sebenarnya dia itu adalah yang ada di dalam Wahyu. Pasal 19 di bagian belakang. Dia adalah pribadi yang sama. Lalu mengapa dia, yang menunggang kuda itu disebut setia dan benar? Karena kepada siapakah segala perbuatannya itu setia? Semuanya setia kepada Bapa Surgawinya. Juga setia kepada Bapanya, Tuhan Yesus. Dan apakah dia itu benar? Dia sendiri menyerahkan nyawanya. Meneladani Bapanya menyerahkan nyawa. Untuk menebus dosa manusia. Agar orang memperoleh hidup. Jadi karena dia itu setia. Dan juga benar. Mengapa penghakiman dan peperangannya dikatakan adil? Karena penghakiman dan peperangannya berasal dari Roh Kudus di dalam dia dan Roh Tuhan Kristus kita. Oleh karena itu, Bapa Surgawi dan Tuhan adalah adil. Oleh karena itu dia,
yang disebut Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan, juga adalah adil. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.